Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Ruya, biasa dipanggil Ruya, mahasiswa STPN HI Bandung, jurusannya untuk manajemen bisnis pariwisata semester 6. Oke, thank you. Oke, Kak Ruya ya. Ini sudah semester 6 ya dan online ya. Benar ya, Kak? Iya, betul. Oke. Penasaran nih, tanya dulu dong. Dulu kok bisa masuk ke NHI gimana ceritanya ya, Kak? Oke, jadi kenapa aku pilih NHI itu? Karena dulu aku SMK-nya kan jurusan pariwisata. Terus ada program gitu Java Bali Overland Tour. Dan kebetulan lewat di depan STPN HI Bandung. Terus aku ngeliat gitu ada mahasiswi STPN HI Bandung yang pakai seragam lengkap, pakai jas, pakai pantofel. Terus padahal itu terik banget, tapi kelihatan masih fresh banget gitu. Jadi aku ngerasa kayak, oh kayaknya keren nih kalau misalnya aku pakai baju yang sama dengan mereka gitu. Akhirnya aku mikir kayak, oh oke, kayaknya aku harus masuk STPN HI Bandung gitu. Jadi awalnya cuma gara-gara ngeliat orang keren aja gitu. Gitu awalnya. Oh, gara-gara nganu ya, lewat terus tertarik gitu ya. Ya, ya Oke. benar. Simpel banget ya ternyata ya. Ya. Oke, omong-omong mengenai jurusannya nih, kenapa kok milih manajemen bisnis pariwisata? Oke, jadi karena aku udah mutusin buat masuk ke STPN HI Bandung, akhirnya aku ngeliat di websitenya STP gitu kan, kira-kira prodi apa nih yang cocok buat aku gitu. Akhirnya aku ngeliat MBW, dan aku ngerasa bahwa peluang masuk MBW itu, maksudnya kayak di MBW tuh peluangnya bakal lebih banyak gitu, karena kita bukan cuma diajarin buat jadi para pekerja di bidang pariwisata, tapi kita juga diajarin bagaimana cara berwirausaha di bidang pariwisata gitu. Jadi aku ngerasa bahwa MBW ini prospek kerjanya bakal lebih bagus gitu. Gitu sih. Oh, oke. Jadi udah kan ya, berarti udah sebelumnya berarti udah searching-searching dulu ya sehingga Ya, tahu ya. ya, ya gitu. Oke, siap siap siap. Oke nih, pertanyaanku nih kan ini biasa ya pada bilang kalau masuk ke NH itu susah ya, apalagi kan negeri gitu. Nah, dulu gimana ceritanya kok bisa lolos? Apakah semudah itu? Oke. Jadi sebenarnya tergantung perspektif sih ya. Kalau aku sendiri ya lumayan susah gitu karena beda gitu sama tes-tes masuk univ lain. Ada wawancaranya khususnya yang membedakan. Terus aku tanya ke teman-temanku kayak gimana sih dulu masuk ke STP tuh susah nggak sih? Terus ada yang bilang kayak ya lumayan lah, nggak terlalu susah banget gitu. Eh, jadi proses seleksinya itu kemarin ada 4 hari. Jadi ngikutin 4 tes. Jadi ada tes bahasa Inggris, tes psikotes, tes wawancara, sama tes kesehatan. Nah, jadi untuk kebetulan di tahun aku, jadi kita ngikutin 4 tes ini dulu, baru pengumuman gitu. Tapi kalau misalnya tahun di bawah aku, mereka sampai di tes wawancara, terus dapat pengumuman, baru bisa lanjut. Jadi beda-beda sih regulasinya setiap tahunnya gitu. Oh, oke. Oke, paham ya. Betul. Jadi berarti yang Kak Ruya alami ini termasuk yang ngikutin tesnya semua baru diumumkan ya, bukan satu persatu ya. Ya bukan gitu. Oh, oke. Oke, Kak. Ini Kak, bisa minta tolong Kak, waktu tes apa nganu dulu aja deh. Bicara jalur masuknya dulu ya. Waktu kemarin masuk ke NH ini jalurnya lewat apa aja, Kak? Oke, jadi jalur masuk ke STP ini kan ada dua ya. Jadi ada jalur bersama sama jalur mandiri gitu. Jadi aku alhamdulillahnya tidak keterima di jalur mandiri, terus aku ngikutin jalur bersama dan akhirnya keterima gitu. Jadi apa sih, banyak juga nih yang nanya gitu, banyak yang misperspektif bilang kalau si jalur mandiri ini biayanya akan lebih mahal gitu dibandingkan jalur bersama. Sebenarnya enggak, yang ngebedakan jalurnya tuh, jadi jalur mandiri itu tuh kita hanya boleh ujian di STPN HI Bandung dan kita hanya boleh ngambil jurusan atau prodi yang ada di sana gitu. Jadi kalau bersama kita di range-nya sama Kemenpar, jadi kita bisa ujian di perguruan tinggi pariwisata di bawah Kemenpar yang tersebar di Indonesia, yang terdekat dengan kita, dan kita boleh ngambil jurusan atau prodi di mana aja. Jadi misalnya kayak aku kan domisilinya Medan tuh ya Kak. Jadi kalau mandiri aku harus ke
Bandung dulu gitu buat ujian. Dan aku hanya boleh ngambil prodi atau jurusan yang ada di STPN Hai Bandung aja. Tapi kalau bersama aku bisa ujian di Poltek Parmedan, terus aku bisa ngambil jurusan atau prodi yang ada di STPN Hai Bandung, kayak gitu. Oh, oke, sebentar ya. Oh, oke, sorry. Aku tanya, kamu berarti asalnya dari Medan ya? Iya, iya, bener. Oh, oke. Berarti kemarin yang mandiri itu kamu daftar kemana dulu berarti? Yang mandiri itu aku daftar ke STPN Hai Bandung. Berarti kamu datang ke lokasi ya itu ya? Ya, bener. Datang dari Medan ke... Oh, datang dari Medan. Terus kamu terus ikut seleksi yang bersama itu ya karena mungkin karena belum lolos itu ya? Oke. Itu. Oh, oke. Oke, siap. Ini lebih jelas ya. Ya. Oke, ini ngelengkapi yang kemarin ya. Oke, ini siap. Oke, pertanyaannya ini Kak, apa mengenai tes psikotesnya itu gimana, Kak? Oke, kalau untuk tes psikotesnya mungkin teman-teman yang lihat di internet pasti udah banyak banget gitu referensi tentang tes psikotes. Paling udah banyak yang familiar gitu sama tes-tes ini gitu. Dan aku juga ngelihat beberapa referensi dan beberapa yang aku lihat itu keluar juga gitu di ujian. Jadi ada tes matematika, tapi tenang aja nggak akan ditanya tentang sudut suatu apa gitu, enggak. Jadi kayak cuman tambah-tambah, perkalian, pembagian sama pengurangan. Terus ada mungkin ngelihat kayak ada gambar, ada 8 kotak, terus setiap kotaknya diisi sama shape-shape yang berbeda, terus nanti kita bisa buat apa dari bentuk itu. Terus ada disuruh gambar orang gitu, terus ada disuruh tes kecepatan gitulah. Jadi nanti pengujinya bilang ngasih waktu kita buat ngerjain, kalau kita belum selesai balik-balik kayak gitu. Gitu sih, Kak. Oh, oke. Mirip nganu ya, kalau wawancara kerja ya ternyata ya. Oke, siap. Kalau wawancara kerja kemarin juga kayak gitu sih soalnya. Cepet banget sih. Selesai. Selanjutnya. Ya. Oke. Prepare-nya gimana itu? Apa kamu ada prepare sesuatu nggak? Oke, jadi paling cuman ngeliat referensi dari internet gitu sih. Dan buat temen-temen aku cuma mau ngasih tips, jangan jadiin referensi itu jadi plek-plekan jawaban kalian di saat nanti tes psikotes. Karena kayak yang aku bilang, di internet itu kan udah banyak banget referensinya dan itu mostly masuk gitu ke dalam ujian STPN Hai Bandung gitu. Jadi jangan dijadikan itu sebagai jawaban kalian, tapi jadikan itu referensi aja gitu buat mempersingkat waktu gitu. Oh, oke. Siap. Oh, benar-benar sih setuju ya, karena mungkin ada kan sih tes psikotes itu biasanya ngetes kan ya, kemampuan kita nanti kira-kira sanggup nggak ya di dalam jurusan yang kita pilih gitu ya biasanya ya. Iya, benar, Kak. Oke, siap. Oke, dari tes psikotes lalu tes ke bahasa Inggris dulu ya tadi ya. Dari tes Oke. Inggris, tes psikotes, wawancara kesehatan. Oh, sorry, kebalik ya. Oke, kalau tes bahasa Inggrisnya gimana? Oke, jadi kalau tes bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih ke grammar basic gitu sih, Kak. Kayak lihat penggunaan to be, penggunaan kayak gitu-gitu. Gitu doang sih, nggak ada yang kayak UN kan tuh panjang-panjang tuh kayak berparagraf-paragraf. Terus nanti kita cari tahu gitu intinya apa. Nggak kayak gitu sih, jadi kayak cuman basic-basicnya aja gitu. Oh, oke. Wah, berarti ini nganu aja sih, grammar ya, gampang lah ya, bisa lah. Ya. Gitu. Nggak perlu pakai TOEFL-TOEFLan kan itu? Maksudnya harus ujian TOEFL dulu? Nggak ya? Oke. Oke. Terus kalau tes mandirinya tuh gimana? Tes mandiri sama tes bersama hampir sama sih. Maksudnya sistemnya sama, ujiannya juga kayak gitu. Untuk soalnya... Sorry, kok tes mandiri? Wawancaranya? Kalau tadi udah dijelasin. Wawancaranya, sorry. Siap. Jadi kalau untuk tes wawancaranya, kebetulan aku masih sistemnya offline ya waktu itu. Jadi kita dikumpulin di satu ruangan gitu, berdasarkan nomor ujian. Terus nanti habis itu kita dipanggil satu persatu gitu ya buat diwawancarain. Jadi face to face sama pengujinya. Jadi pengujinya ada 2 orang. Nah, untuk jalur mandiri, itu kan banyak banget nih ya Kak yang nanya kayak, Kak aku tuh mau masuk STP tapi aku nggak bisa bahasa Inggris untuk wawancara nanti gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung pengujinya gitu. Untuk yang jalur mandiri itu aku cuma dapet 1 pertanyaan bahasa Inggris dan sisanya pakai bahasa Indonesia gitu.
Dan mostly pertanyaannya cuma pengen tahu tentang aku doang gitu, nggak ada tentang study case pariwisata sama sekali gitu. Tapi untuk di jalur bersama itu aku apa dapat 2 pertanyaan pakai bahasa Indonesia, lainnya pakai bahasa Inggris, dan itu mostly pertanyaan tentang study case pariwisata gitu. Jadi buat teman-teman semua mungkin ya gitu, jadi tergantung penguji gitu. Aku juga nggak bisa mastiin kalau wawancaranya itu pakai bahasa Inggris apa enggak gitu. Oh, oke. Oke. Tadi yang tak sorot itu malah lebih ke nganu ya, apa tipe pertanyaan ya. Tadi Ya. yang pertama itu dibilang malah nggak membicarakan pariwisata, tetapi malah kepribadian ya. Terus tapi yang kedua, ketika ikut jalur bersama itu yang dibicarakan adalah justru dunia pariwisata. Berarti benar-benar kan ya, benar-benar gambling dari penguji ya, benar ya? Iya, dem aja Kak gitu. Oke, wah, oke, oke. Kalau kayak gini berarti memang anu sih dituntut untuk familiar ya. Kalau menurut aku kalau familiar sih kita mungkin akan lebih mudah jawab ya. Iya, benar-benar. Oke, siap-siap. Oke. Tes kesehatan itu gimana? Apa disuruh lari di sana atau mengumpulkan persyaratan-persyaratan gitu? Oke, jadi untuk aku tes kesehatannya itu cuma ada tes ronsen, tes urin, sama tes buta warna, sama tes minusnya berapa kayak gitu. Jadi nggak ada sih kayak tes fisik kayak gitu, kayak lari, push up kayak gitu nggak ada sama sekali. Jadi untuk tahunku itu tes kesehatannya dilaksanain di kampus Kak gitu. Tapi kalau untuk 1 tahun di bawah aku, mereka tuh tes kesehatannya udah langsung ke labor kesehatan gitu. Jadi bukan di kampus lagi tes kesehatannya gitu. Oh, oke. Kalau biaya pendaftaran berapa kemarin? Jalur mandiri sama bersama habisnya? Oke. Mungkin range 200 sampai 350 ribu kali ya Kak. Aku juga kurang ingat exactly-nya berapa, tapi sekitaran segitu. Terus nanti biaya pendaftarannya itu bakal di-store ke Bank BRI. Nanti setelah itu bakal dapat nomor pendaftaran gitu. Oh, oke, oke. Siap, siap, siap. Jadi, oke. Kurang lebih segitulah ya, teman-teman ya. Oke, oke, siap, siap. Em, apa ya? Pertama kali masuk ke NHI terus gimana? Apa yang dirasain? Terus kegiatannya apa sih? Oke, jadi ketika pertama kali dinyatain lulus gitu sebagai mahasiswa STP, pertama kali itu kita bakal kena program namanya PSDP, Pembinaan Sikap Dasar dan Profesi. Jadi kayak ospek gitu, tapi lebih berbeda karena lebih ngejunjung tinggi tentang attitude, kayak gitu-gitu. Yang dirasain bangga pastinya karena bisa bagian dari sekolah tinggi tertua di Indonesia gitu dan di bawah Kemenpar gitu. Bangga aja akhirnya terwujud gitu, bisa pakai pakaian lengkap kayak kakak yang kemarin aku lihat di jalan gitu. Oke, siap, siap. Oke, aku mau tanya nih, uniformnya itu dapat apa aja sih kalau sudah keterima itu? Oke, jadi ada seragam teori, itu ada 2 seragam teori lengkap ya, sama scarf, sama pin. Terus ada jas alma mater, ada eh, baju praktek, sorry. Jadi setiap prodi itu bakal beda-beda gitu baju prakteknya. Terus ada baju olahraga, sama ada kaos untuk PSDP gitu. Oh, oke. Kaos PSDB itu kaos olahraga ya jangan-jangan ya? Atau beda? Beda Kak, beda. Oh, beda ya. Berarti Ya, dikhususkan untuk PSDB sendiri ya? ya. Oh, oke. Oke, oke, siap. Mungkin aku mau tanya yang lebih dalam ke nganu sih ya, ke apa? Ke ini sih, ke kampusnya secara menyeluruh dulu ya. Itu fasilitas yang kamu dapat apa ya kalau kamu sudah keterima di NHI itu? Oh, lebih ke fasilitas ya. Kalau fasilitas paling untuk prodiku itu ada lab khusus untuk manajemen bisnis pariwisata. Di dalamnya yang kita gunain biasanya untuk praktek mingguan. Jadi selain praktek di luar, kita juga ada praktek di kampus setiap hari Kamis sama Jumat. Terus habis itu ada ruang kelas, kayak biasa lah ya gitu. Itu doang sih paling fasilitasnya Kak. Oh, oke. Oke nih. Aku mau ule-ule MBW boleh ya? Boleh. Nanti jawab aja. Seru sih. Kayaknya MBW ini seru ya. Itu belajar apa sih sebetulnya MBW itu?
Oke, jadi MBW itu secara garis besarnya sih belajar tentang gimana ngerunning bisnis sama gimana cara ngedevelop bisnis gitu. Jadi kita bakal diajarin tentang keuangan bisnis, tentang investasi bisnis, tentang resiko-resiko dalam bisnis, terus diajarin juga tentang strategi untuk meminimalisirnya kayak gimana. Terus kita juga diajarin marketing pasti ya karena bergerak di bisnis gitu. Terus belajar tentang penjualan, belajar tentang produk operasional, kayak gitu-gitu sih, Kak. Oh, oke. Sudah magang berarti? Oh, sudah. Oh, di mana dan job desk-nya apa ya? Waktu magang itu? Oke, jadi kalau untuk magang, jadi di Prodiku itu ada program gitu, jadi kita ada magang mingguan namanya. Jadi setiap hari Sabtu sama Minggu kita tuh bakal datengin destinasi-destinasi pariwisata yang ada di Bandung gitu. Jadi kebetulan aku di semester 2 itu dapat di Jendela Alam. Jadi Jendela Alam itu objek wisata gitu, berbasis alam. Jadi nanti kita bakal ada animal feeding kayak gitu. Nah, untuk job desk sendiri, aku kedapatan di fasilitator lapangan. Jadi nemanin guest karena mereka target utamanya itu adalah anak kecil gitu ya. Jadi kita bakal ngebimbing si anak kecil itu untuk melakukan aktivitas di jendela alam itu. Misalnya kayak animal feeding, terus habis itu kayak bersawah, kayak gitu. Jadi kita nemenin si tamu itu. Terus untuk semester 3 kebetulan lagi ada evaluasi, jadi magangnya nggak ada gitu. Terus semester 4 sebelum adanya corona gitu ya, aku sempat magang di Dusun Bambu sekitar sebulan. Itu juga di bagian lapangan, di bagian kasirnya, Kak, gitu. Oh, oke. Siap, siap, siap. Kalau MBW ini pasti keluar negeri nggak sih? Oke, untuk MBW pasti apa enggaknya aku nggak bisa mastiin karena tergantung regulasi yang dibuat sama Prodi ya. Jadi untuk angkatan aku sendiri, untuk field tripnya itu ada yang keluar negeri, jadi studi lapangannya ada yang keluar negeri. Kemarin di semester 2 aku ke Singapura gitu. Oh, oke. Ke Singapura, berarti kalau biasanya field trip itu kemana aja sih? Kalau yang sudah di, yang sudah di Kaaru alami, sudah Oke. maksudnya sudah dijajaki itu kemarin kemana aja? Oke, jadi pertama kali itu trip ke daerah deket di Bandung, terus abis itu aku field trip ke luar Bandung, keluar Pulau Jawa, jadi aku ke Bali, terus terakhir, oh enggak, abis itu aku keluar negeri, terus abis itu baru terakhir kali itu aku ada shadowing namanya, shadowing di Jungleland, itu terakhir sih Kak. Oke, shadowing sih itu apa ya? Jadi kayak belajar gimana sih kita ngikutin si orang yang kerja di sana. Jadi aku kebetulan kan dapetnya di HR. Nah, aku nemenin si HR-nya itu ngelakuin kegiatan dia gitu. Oke, sorry. Tadi kok ke nganu, kena sinyal macet. Oke, sorry. Tadi XR-nya ngapain? Oke, wait, wait. Oh, oke, bentar ya. Kayaknya ada gangguan sinyal. Sebentar buat teman-teman yang mau tanya dulu boleh ya tulis di kolom komentar nanti kita tanyakan ke Kak Arwia ya. Oke, sorry tadi kok kayaknya waktu kamu menjelaskan XR itu ada ngebug dikit. Oke. Bisa diulangi lagi? Jadi kebetulan aku dapetnya di HR. Jadi shadowing itu kayak kita ngikutin gitu kegiatan mereka selama 3 hari itu kayak gimana. Jadi aku ngikutin si kakak HR-nya dalam ngelakuin HR di Jungleland tuh kayak gimana sih kayak gitu. Oh, kamu itu berarti hanya mengikuti ya, nggak sampai bantu-bantu sesuatu ya? Bantu-bantu ada sih Kak, kayak misalnya dia mau bikin training, nanti kita bantuin nyiapin kayak gitu. Tapi belum yang sebagai yang utama training, juga ikut nge-training orang. Oh, oke.
Oke, paham, paham, paham. Oke, siap, siap, siap. Untuk biaya gimana? Kalau misalkan ada field trip atau yang disebut kelas lapangan ini, biayanya gimana sih? Oke, untuk biayanya kebetulan kalau misalnya masih di dalam Pulau Jawa, itu kita nggak dikenain biaya sama sekali. Tapi kalau untuk ke luar Pulau Jawa dan udah pakai transportasi udara, biasanya kita nambah lagi. Dan nambahnya juga nggak terlalu gede-gede banget sih. Oh, nganu ya, berarti lumayan juga ya, subsidinya besar ya. Ya. Oke, kalau kemarin masuknya berapa sih? Masuknya kena berapa? Sama biaya per semesternya itu kalau di NHI berapa sih? Untuk Ah, jurusan kamu? Oke. Jadi untuk aku itu range sekitar 8 sampai 11 juta awalnya, dan untuk biaya itu tuh dibagi ke dalam beberapa bagian. Jadi ada untuk biaya PSDP, terus ada untuk ikatan orang tua mahasiswa, terus ada untuk uang senat sama asuransi, terus sama ada untuk uang seragam sama uang semester. Jadi yang 8 sampai 11 juta itu udah include ke semester 1. Nah, untuk per semesternya itu sekitar 2,50 juta, Kak, untuk prodiku. Jadi setiap prodi beda-beda sih sebenarnya per semesternya. Oh, oke. Lumayan ini juga sih, tapi lumayan terjangkau banget itu. Per semester 2 juta, terus biaya masuk 8 sampai 11 itu sangat murah ya, menurut aku loh. Ya, Ya, buat teman-teman yang mau tanya, tanya boleh nih, mumpung sama Kak Aru ya. Oke, tadi ada satu pertanyaan, dijawab dulu aja ya. Ini dari via via Pio, via Pio ya, tanya kalau di STPNH itu senioritasnya tinggi ya, Kak? oke. Eh Sebenarnya ini terlalu riskan untuk dibahas ya, Kak, gitu. Eh Semoga nggak ada yang salah tangkap, tapi kalau misalnya masuk ke STP, mungkin bakal kelihatan dari seragam aja udah kelihatan banget sih perbedaan antara kakak tingkat sama adik tingkat gitu. Kalau semester 1 kan pasti pakai bajunya masih pakai penguin kayak gitu. Terus kakak kelas udah pakai jas gitu. Terus kakak yang lainnya belum pakai jas gitu. Jadi kalau untuk senioritas apa enggak sebenarnya tergantung orang-orangnya, Kak, gitu. Oh, oke. Oh, oke, siap. Menganu sih memang apa biasa sih ya, biasa memang terkadang untuk seperti itu karena aku juga baca ya di kemarin di blog-blog yang sudah membahas NHI Hmm, ada juga mengenai hal ini ya. Dan ini memang dirancang dari NHI-nya sendiri ternyata. Benar ya, dirancang kan memang betul ya? ya bener, Kak. Iya, aku baca sih kemarin di blog-blog itu. Terus untuk anu apa? Untuk ini ada pertanyaan lagi dulu aja, jawab dulu aja ya. Oke, muncul nggak pertanyaannya? Terakhir sih yang via Vio, Kak. Muncul nggak? Sorry. Yang terakhir sih via Vio doang, Kak, yang senioritas. Atau ada pertanyaan lain? Oh, ini yang aku tampilin di layar sih, berarti belum muncul ya. Oke, Oh, ini belum. pertanyaannya dari Agnerli, dari Agnerli ya. Kak mau tanya ikut SMM di Bandung, terus ikut SMM di STP lain bisa? Eh, bisa. Eh, Bisa kalau misalnya kamu mau ngambilnya di kampus itu. Misalnya kayak kamu mau ikut SMM di Bali, berarti kamu cuma bisa ngambil jurusan yang ada di Bali gitu. Jadi kamu nggak bisa ngambil jurusan atau prodi yang ada di STPN Hai Bandung gitu. Oh, oke. Menarik juga sih ini pertanyaannya ya. Kalau misalkan di tahun ini misal ngambil mandirinya sama bersamanya itu gagal, kalau tahun depan itu pengen nyoba lagi bisa nggak sih? Bisa kok, Kak. Tapi untuk batasannya berapa kalinya aku belum terlalu tahu gitu ya, belum ada informasi yang jelas gitu. Tapi kalau misalnya gagal di tahun ini, tahun depan masih bisa nyoba lagi. Oh, oke, oke, siap, siap. Jadi masih ada kesempatan ya yang mau masuk Ya. ke NH ya. Oke, em, menurut em, menurut Kak Aru sendiri, Kak Ruya sendiri ya, NH itu keunggulannya dibanding kampus-kampus lain itu apa ya? Oke, jadi yang pertama, STP itu punya relasi yang bisa ngebantu kita baik dari selama studi maupun setelah kita studi di STPN Hai Bandung gitu. Terus yang kedua,
karena di bawah Kementerian Pariwisata, jadi subsidinya gede gitu yang kayak kakak bilang tadi ya. Jadi untuk perhitungan subsidinya itu 70% ditanggung oleh pemerintah dan 30% ditanggung sama mahasiswa gitu. Jadi untuk biaya studinya pasti akan jauh lebih murah gitu. Terus yang ketiga, STP itu punya program-program yang bisa ngembangin bakat dari si mahasiswanya sendiri. Kayak di prodi aku itu kan manajemen bisnis pariwisata ya. Jadi di situ ada program namanya Enhypreneur yang bakal ngebantu anak-anak yang ingin banget buat berbisnis kayak gitu. Jadi bakal diajak, bakal di-mentoring kayak gimana berbisnis di kehidupan bisnis tuh kayak gimana kayak gitu. Oh, oke. Oke, itu masuk ke dalam unit kegiatan mahasiswa atau UKM gitu atau itu semacam organisasi bentukan sendiri? Itu masuknya ke UKM Kak, UKM mahasiswa. Oh, oke. Oh, jadi anu ya ada UKM entrepreneurship juga ya di sana ya berarti ya? Ya benar. Oh, oke, sip sip sip. Oke. Kalau sejauh ini ya, tugas-tugas yang paling sulit yang udah dikerjain apa ya? Kalau di MBW sendiri? Tugas yang paling sulit sebenarnya karena aku belum semester ini harusnya aku ada studi lapangan juga namanya FPS, Field Project Study, dan belum aku jalanin sih sebenarnya FPS-nya. Cuman kalau yang dari semester 1 sampai semester 5 kan masih kayak mikro-mikro project dari dosen-dosen doang gitu ya. Yang paling berat sih paling di bagian marketing sih Kak ya, karena bikin kayak marketing plan kayak gitu itu kan suatu yang baru buat aku, jadi mungkin akan jauh lebih sulit sih gitu. Oh, oke. Oke, siap siap siap. Seru banget ya kayaknya nih. Tanya dulu aku perbedaan dulu waktu SMK sama kuliah. Kan sama-sama pariwisata nih. Itu bedanya apa yang dirasain paling menonjol? Kulturnya sih Kak, budaya pariwisata di STP tuh sama budaya pariwisata di SMK kan pasti beda banget. Karena kalau di STP kan kita benar-benar dididik gimana caranya ngelayanin orang, gimana cara beretitude yang baik gitu, gimana cara tetap senyum meskipun customer mau ngomel-ngomel gitu kan. Itu pasti beda banget sih. Itu sih yang paling kerasa sih Kak, kulturnya, budayanya beda banget. Oh, itu ya. Oke, setuju ya. Kayaknya juga tantangannya lebih besar di kuliah pastinya ya. Benar-benar setuju, setuju. Kalau sejauh ini suka duka yang sudah dialami apa aja selama kuliah di NH ini? Oke, sukanya belajar hal baru, belajar kayak gimana datang pagi tapi harus udah nyetrika baju, udah rapi datang ke kampus, terus nggak boleh acak-acakan datang ke kampus, terus belajar hal baru juga di bisnis pariwisata tuh ternyata lebar banget tuh dunia pariwisata tuh bukan cuma tentang akomodasi, bukan tentang perjalanan tapi banyak hal gitu. Untuk dukanya sendiri budayanya pasti kerasa banget sih kalau misal kalian udah masuk ke dunia pariwisata, kan Kak Devi juga dari pariwisata gitu, pasti ngerti banget itu bedanya budaya di pariwisata itu kayak gimana. Dukanya itu sih Kak, belajar tentang si budayanya itu gitu, gimana bangun pagi buat nyetrika, gimana bangun pagi buat make up kayak gitu. Setuju ya. Apalagi dulu aku juga prodinya perhotelan sih. Ngerasain banget ya kalau shift malam. Shift pagi jam 5 harus sudah sampai ke hotel dulu juga. Sih, ngerasain banget sih. Kayak hidupnya itu kebanyakan malah di tempat kerja dulu. Ya, bener banget. Oke. Tadi kan nggak ngikutin itu nggak sih? Aku tanya tadi ngikut apa itu loh yang Sandiaga Uno bersama Maren Craft itu launching ya, launching pendaftaran gitu. Iya, tapi kebetulan aku hari ini lagi ada acara jadi nggak ngikutin. Nggak ngikutin ya? Ya, bener. Oh, itu aku cuma penasaran aja sih, itu sebetulnya setiap tahun itu pasti diadain gitu ya, ada launchingnya dulu sebelum dibukanya pendaftaran itu. Dari tahun, kalau di pengalaman di tahunku ya Kak, itu tuh nggak ada gitu launching kayak gini. Mungkin karena menteri baru gitu ya, jadi sistemnya juga baru gitu. Kalau untuk launchingnya kayak gitu baru tahun ini sih Kak.
Oh, oke. Mungkin gara-gara menteri baru sih, setuju, setuju. Ya, Oke, em, em, kalau nggak ada yang tanya, aku mau tutup nih pertanyaan terakhir ya. Buat teman-teman yang mau tanya, ini kesempatan kalian. Tapi mungkin aku juga mau aja sih, apa tanya ini ya. Kalau dari Ruya sendiri, pesan-pesannya buat teman-teman itu apa? Yang mau masuk ke STPN High, mungkin juga ke jurusan MBW ya, manajemen bisnis wisata. ya. Kira-kira itu apa aja yang mereka harus ketahui gitu? Oke. Jadi pesan aku buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang buat masuk ke SMP, tetap semangat terus buat belajarnya, semangat terus buat mengejar impiannya, gitu. Jangan nyerah meskipun nanti nggak masuk di STPN High Bandung, masih banyak kok perguruan tinggi pariwisata lainnya di luar sana yang bagus-bagus, yang alma maternya bagus-bagus juga gitu. Apa yang harus kalian ketahui sebelum masuk ke STP, pastiin niat kalian masuk ke STP itu emang benar-benar dari diri kalian sendiri, jadi bukan dari faktor eksternal, karena kayak yang udah aku jelasin sebelumnya gitu, di pariwisata itu beda gitu sama orang, sama yang industri-industri lain, karena di kita benar-benar ngadepin orang gitu yang punya feel, yang punya argumen, bukan yang cuma diem doang kayak. Terus belajar aja, kayak cari-cari tahu tentang budaya-budaya pariwisata itu, biar nggak kaget gitu, nggak masuk NH, oh iya aku udah tahu kulturnya kayak gini gitu. Itu sih Kak. Oke, thank you banget nih, keren-keren, bener ya, setuju. Karena dunia pariwisata itu nuntut banget hospitality juga. Ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya sebelum aku tutup. Kak, kalau semisalkan waktu wawancara nih, tes wawancara, kita ditanya pakai bahasa Inggris, tapi kita nggak bisa jawab, itu gimana tipsnya? Dari res 42. Oke. Excuse aja ke pengujinya. Sebisa mungkin kalian mengerti pertanyaannya, tapi nggak bisa ngomong jawabannya gitu. Jadi kayak kalian, sorry ma'am, sorry sir gitu. Saya paham apa yang apa yang kalian sampaikan, tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris. Bolehkah saya menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu?